orang akan kenal dia sampai hari kiamat. Namanya Sawad ibnu Ghaziyah. Sawad ibnu Ghaziyah. Ceritanya ketika Nabi membariskan pasukan menjadi saf-saf barisan yang rapi, Nabi menggunakan anak panah yang belum diberikan besi sebagai mangannya itu. Nabi menggunakan itu sebagai penunjuk, ya, merapikan saf. Ketika saf Nabi rapikan, Sawat ini sengaja ngulu julu, sehingga saf tene mesa-mesa nangulu, payu kena dia perutnya itu dengan kayu yang menjadi anak panah itu, kena dia perutnya. Karena Nabi merapikan barisan, dia saja nangulu. Sahabat yang lain heran, sedang perang, Nabi sedang menyiapkan pasukan, Nabi melumbuk barisan, saja nangulu, ampuna kena tiana si penunjuk Nabi. Setelah kena sekedi, tidak mungkin dipukul oleh Nabi, paling ngenek-ngenek ya. Langsung dia sakitan, ampunan nuntut balas. Akhirnya Nabi membuka baju beliau, ya sudah, pukul perut saya sebagaimana engkau sakitan itu. Dibuka bajunya oleh Nabi, diangkat sampai kelihatan perut beliau yang mulia, agar Sawat bisa memukul perut Nabi dengan petunjuk apa rana? Dino sudah kayu anak panah itu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Setelah Nabi mengangkat bajunya, nampaklah perut beliau. Sawat bin Ghaziyah mencium perut Nabi. Bagus akalnya. Nabi terus nanya, sudah tegang suasana, genting suasana perang. Sahabat-sahabat yang menahan emosi, mau perang Badar itu. Bisa-bisanya ini tokna kunangan dit akal, antinamu ngenti tian Nabi. Ceket akalna. Ditanya sama Nabi, lima fa'alta hadza ya Sawat? Mengapa engkau sampai mengambil sikap seperti ini? Ampun, Nabi jawab, Nabi, kita ini kan mau perang. Yang namanya perang ini sebagaimana ayat dibacakan tadi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Ara sigan ara siwah mati, ara sigan nganti menang atau mati. Faminhum man qada nahbahu, ada yang sudah gugur, ada yang gugur dalam perangan, ada yang menanti entah dia menang atau gugur. Maka saya ingin kalau saya gugur nanti, kenangan terakhir saya adalah menyentuh kulitmu. Coba, gara-gara itu terkenal Sawat bin Ghaziyah. Orang jamak-jamak, sahabat yang jamak-jamak ya. Ada lagi yang namanya sahabat Nabi dari Repuk, jauh dari Madinah, di kebun rumahnya, Badui. Bilang musim panen, dia datang ke Madinah membawa hasil panen untuk berjualan di Madinah. Lagu pasti nengenjuk pepah alasanna bedit kancan Nabi. Ngenjuk dia pepah hasil buminya dari kebun, ampuna datang di Pak Nabi, muna pamit ule kana Rasulullah SAW yujahizuhu idza kharaja minan nabi. Muna pamit ule sahabat silekan kebon silekan jokne tim pesangna ya papasi Nabi. Karena wah yang juk tim pesan tipa Nabi tim pesangna ya. Sampai Nabi bersabda untuk dia, inna zahiron badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Nama sahabat ini adalah Zahir al-Aslami. Oh, Zahir ini dengan kebonta, ita jadi dengan kotana. Munandiri dengan desa ndiri aran kota. Munandiri desa ndiri kota. Justru ada yang namanya kota itu karena ada si bawaan desa dari dia. Kalau ndak ada Badiah, ndak ada namanya Madinah, ndak ada namanya desa si modern. Akrab bersama Nabi, padahal orang jauh, orang Badui, sahabat jamak-jamak, tapi caranya mendekat ke Nabi, apa aja jua hasil panennya yang dibawa ke Madinah untuk didagang, arak doang dia siapkan untuk Nabi. Dengan itu dia akrab sama Nabi. Coba saking akrabnya, wah Nabi teduk-teduk nagetang Zahir ini.
Si kenyang kana berdagang di Madinah, Zahir al-Aslami ini ampun datang Nabi lekan mudi, ampun nanti sedua tawakna merangkun dengan si pedagang budak pamerangna ya. Ampun Nabi mamerang nanti tawakna. Terkejut Zahirnya pendengannya. Nabi ternyata. Terus dia berkata dengan polosnya Zahir ini, ya, hal tajiduni ya Rasulullah kasidan, ndek kulaku kita dagang Nabi yang pusida lalu ngenti aku. Hal tajiduni, apakah engkau mendapati aku ya Nabi kasidan, barang yang perlu promosi tinggi yang tina laku kah, ndek nelaris. Tersenyum Nabi, ndek rendah diri Zahir, ya, ya. Anta indallahi golin, tetapi di sisi Allah kamu itu mahal. Tentu mungkin di dunia kamu ini orang jauh, dengan sana di kebun, di gawah, hanya sekali-sekali ke kota untuk membawa hasil panen. Tetapi anta indallahi golin, kamu itu mahal di sisi Allah. Kepolosan orang Badui dalam mencintai Nabi itu yang mahal. Orang Badui mencintai Nabi, mendekat sama Nabi, dek na Badui kemilih apa-apa. Di narak motifna, ndak ada modusnya orang Badui mendekat kepada Nabi. Sahabat-sahabat Nabi itu rata-rata ingin mendekat ke Nabi. Ya, banyak riwayat tentang itu. Sebagiannya disampaikan ketika khutbah, di sini juga kita mendengar bagaimana Nabi membuka bajunya untuk diminta dihukum, tapi rupa-rupanya sahabat itu memeluk Nabi. Ada namanya Ummu Sulaim dengan Nina ini. Ibunya dari sahabat Anas bin Malik. Ina ini. Lesopo jelo sebelum zohor sudah panas. Ya mungkin sekitar waktu-waktu ini sebelum zohor, Nabi bertamu datang ke rumah Malik bin Anas. Tetapi karena sudah akrab, Nabi dengan santainya tidur di situ, tidur qailulah, tindo Nabi. Ya bertamu tiba Malik bin Anas, khadim beliau. Di situ ada Ummu Sulaim, ibu daripada Anas bin Malik. Nabi tidur. Lagu karena cuaca panas ngelek dur Nabi di jabinnya, di dahinya, di jidatnya. Teduk ternyata Ummu Sulaim ina ini lalu ya tama ngembit botol qaruroh, jaat bi qaruroh, botol. Ampuna lap dur Nabi, ampuna tulu le botol. Lapna dur Nabi, ampuna tulu le botol. Sampai terkejut Nabi. Sudah ngumbe ini. Madza fa'alti ya Ummu Sulaim? Ini apa ini? Ummu Sulaim menjawab, hadza araquka. Keringat ini keringatmu. Ya. Atyabut tib. Hadza araquka aj'aluhu fi tibina wa huwa atyabut tib. Keringatmu ini wahai Nabi santer harumna. Ya gen kutulu le untuk pengharum rumah saya. Ya. Dan karena keringatmu ini pengharum yang paling harum, sehingga kalau aroma keringatmu, wangi keringatmu ini terus tercium di rumah saya mendapatkan kemuliaan. Keringat Nabi ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cerita tentang Zahir tadi hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Coba Ummu Sulaim Nabi tindu ndek neila karena dekatnya dengan Nabi, rapatna ndek neila mengelap keringat yang di jidat Nabi, ampuna tulu persile botol. Sampai Nabi uras, ampuna bokatuan sidang ngumbe ini kan bidadurku. Ampuna mengaman jawab, hadza araquka durdaine aj'aluhu fi tibina. Gen kutulu le pengharum sebagai pengharum rumah. Wa huwa atyabut tib. Keringatmu ini wahai Nabi
harum. Coba, Nabi tentu tidak mengatakan nebit keringatku, enggak. Tapi sahabat yang tahu aromanya, sahabat yang mencium wanginya. Coba kita pakai parfum, siapa yang mencium wangi kita? Dengan lain. Kita pakai minyak wangi, siapa yang lebih tajam menghirup aroma dari parfum kita? Orang lain. Maka kalau mau tahu bagaimana Nabi itu bernilai, lihat bagaimana sahabat melihat Nabi. Bukan bagaimana Nabi meminta. Nabi tidak pernah minta dihormati. Gara-gara Nabi tidak pernah minta dihormati, tulak bikin hormatin dengan misalnya salah. Kalau mau lihat bagaimana sahabat Nabi menghormati Nabi, hadisnya banyak, semua sahabat. Maka kita di sini pada pagi siang ini bertakorrub ke Nabi. Kita mau mendekat ke Nabi, agar nanti di hari kiamat, karena kita tidak berjumpa di dunia, Nabi melihat wajah kita dengan tersenyum. Karena proses setiap kita dilihat, ya. Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, takarrub itulah yang melahirkan cinta. Sahabat itu cinta sama Nabi rapat. Rapatnya itu, dekatnya itu menghadirkan mahabbah, ya. Saking dekatnya itu, orang yang lain terkena musibah kita bisa menangis. Orang yang terkena kecelakaan, kita yang terluka. Ini bukan hanya fantasi, tapi beneran. Abu Bakar As-Siddiq coba pernah mengucapkan kalimat. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Maridul habibu pazurtuhu pamaritu min asafi alaihi, supiyal habibu pazarani supitu min nadhri ilaihi. Nabi pernah sakit dan saya jenguk, dan saya ikut sakit karena rasa sedih saya melihat Nabi sakit. Nabi kemudian sembuh dan Nabi menjengukku, lalu aku sembuh karena melihat Nabi tersenyum. Ya, luar biasa. Ini namanya mahabbah. Jadi sudah asiknya, kangennya itu bikin Abu Bakar As-Siddiq sakit. Kalau kita ya mudah-mudahan ada mahabbah untuk Nabi. Setidak-tidaknya apa mahabbah untuk Nabi? Kita mengingat nama beliau, dan Allah yang meminta kita mengingat beliau. Setiap kali ada orang azan, kita ingat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita ingat itu. Syahadat seseorang yang mau masuk Islam tidak sah kalau tidak mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak bisa hanya beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Nabi. Ya. Maka Nabi pun secara terang-terangan bersabda, ya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimananmu, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku pesan Nabi lebih dia cintai min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, lebih dicintai dari siapapun. Nabi terang-terangan, jarang-jarang Nabi terang-terangan minta untuk dicintai dan dihormati. Tapi ini karena perintah Allah, Nabi terang-terangan minta untuk bahwa orang yang mau imannya sempurna, dia harus mencintai Rasulullah. Dan cinta itu ada ciri-cirinya. Ciri paling pertama kata ulama dari mahabbah itu adalah at-ta'ah, mati. Karena tidak ada orang yang cinta tapi tidak mati. Ya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Kalau ucapan mahabbahmu itu jujur dan benar, pasti engkau taati. Karena apa? Orang yang mencintai pasti taat kepada orang yang dicintai. Pasti mati gawe na ya. Ini yang kedua, ya.
Apalagi untuk anak-anak kita generasi muda, ya, mudah-mudahan ingat nabinya. Apa kegiatan-kegiatan yang disampaikan tadi menjadi satu wasilah untuk penguatan nilai-nilai keimanan kepada nabi, ya, menjadi satu wasilah, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, seluruh dunia bermaulid itu sebagai apa? Izhar, menampakkan ad-din, menampakkan agama, bahwa orang melihat kita, oh begini umat Islam kepada nabinya, ndek na cuek-cuek. Orang akan melihat kita, malaikat melihat kita, apakah umat Islam ini cuek dengan nabinya, ndak peduli dengan sejarah nabinya, ndak peduli dengan akhlak nabinya, tidak peduli dengan ahlul bait nabinya. Kita akan dilihat siapa yang cuek dengan nabinya, ikut ajaran nabi, tidak pernah ingat nabinya, tetapi mau syafaatnya. Ingat kita Isra Mi'raj nabi, ingat kita hijrah nabi, ingat kita apapun yang berkaitan dengan nabi, ya, untuk mengisi ingatan kita supaya tidak kita cuek-cuek sama nabi kita, ya. Sekaligus juga sebagai al-wasilah al-masyru'ah, ya, sebagai satu jalan. Kita kumpul ini adalah wasilah, jalan untuk mengingat apa? Melakukan hal-hal baik tadi. Maulid ada lomba tahfiznya, ada lomba azannya, ada lomba salat jenazahnya. Maka hukum wasilah adalah hukmul ghayah. Hukum wasilah jalan itu melihat tujuannya. Jika tujuannya baik, ini menjadi baik. Jika tujuannya jahat, ini juga menjadi jahat, ya. Maka alhamdulillah, ini ada tadi disampaikan azan, karaoke islami, orang berselawat, anak-anak kita menghafal, ya, latihan dia sholat jenazah, sampai banyak sekali yang panjang-panjang doanya kita dengar dari rumah, ya, sampai yang khair itu disampaikan, bagus ini gih, nah kan, karena si beci-beci lomba ini, alhamdulillah, ya, itu wasilah untuk melatih mereka, ya. Maka yang keempat, Bapak Ibu yang kita hormati dan muliakan, ini adalah syahrus sholawat. Memang terlihat apa? Ya jamak-jamak, ya diri terdengar selawat itu, ya. Jangan-jangan kita kehilangan getaran karena kita memiliki cara pendekatan yang salah. Apa maksudnya coba? Ara dengan munna pertama kita Ka'bah nangis kita. Tapi mengapa suwe-suwe jamak-jamak aja idap Ka'bah ini? Apa yang membedakan perjumpaan pertama dengan yang kelima dan seterusnya? Kita yang bermasalah bukan Ka'bahnya. Ka'bah itu tetap seperti itu. Mengapa pertama kita begitu terharu? Jangan-jangan kita terharu bukan karena cinta, tapi karena penasaran. Nengkajawah kung kita ayawah. Jangan-jangan dia terharu, sedih karena akhirnya keingintahuannya terjawab, bukan karena ziyadatan untuk mendoakan agar Ka'bah itu ditambah oleh Allah ta'ziman wa tasyrifan, agar ditambah oleh Allah kemuliaan Ka'bah misalnya. Begitu pula sholawat, ya. Semakin sering kita baca kok rasanya jamak-jamak saja, tidak ada gituannya. Problemnya bukan pada sholawatnya, tetapi pada diri kitanya. Coba dalam satu hadis qudsi Allah menyampaikan, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu khairan mimma a'taitu. Siapa yang disibukkan dengan zikir kepadaku daripada doa, berdoa kepadaku, Allah akan memberikan dia lebih baik daripada yang Allah berikan kepada si ngendeng atau si berdoa. Coba. Barang siapa yang menyibukkan dirinya man syaghalahu, disibukkan dengan zikri an mas'alati, zikir kepada Allah,
lebih banyak daripada doanya kepada Allah. Allah akan memberikannya lebih baik daripada yang Allah berikan kepada yang berdoa. Apa maksudnya itu? Orang yang berzikir dan tenggelam dalam zikirnya, begitu dia mengucapkan alhamdulillah, sempurna pujiannya tipa Allah. Begitu dia berzikir subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah dari segala kekurangan, terhayati, terngiang di pikirannya. Begitu dia membaca Allahu Akbar, Allah maha besar dari kemiliknya, Allah maha besar dari dirinya sendiri, Allah maha besar dari harapan-harapan dan permohonan-permohonannya. Itu yang Allah berikan lebih baik daripada orang yang berdoa kalau sudah bisa tenggelam dalam zikir. Tapi kalau yang belum seperti kita-kita, wallahu a'lam ya, wallahu a'lam, ya doanya ada, zikirnya ada. Doanya ada, zikirnya ada. Karena kita belum bisa tenggelam dalam zikir. Yang ada mungkin zikir 100 kali pendak kita yang muncul, bukan keenakannya. Padahal kalau ucapan ulama-ulama ini luar biasa ya. Aku la ilaha illallah bila ilaha illallah hatta fanaitu fi la ilaha illallah hatta la yabqa illa la ilaha illallah. Saya membaca la ilaha illallah sampai saya tenggelam dalam la ilaha illallah dan tidak ada yang tersisa dengan la ilaha illallah. Saya berzikir la ilaha illallah dengan la ilaha illallah sampai tenggelam dalam la ilaha illallah, sampai tidak ada yang tersisa dengan la ilaha illallah. Kata ulama, kalau kita mungkin wallahu a'la wa a'lam. Kalau kita zikirnya ada, doanya juga ada. Ini sholawat. Walaupun setiap saat diingatkan sholawat, jangan sampai bosannya yang ada. Sholawat terus disampaikan, tidak ada yang lain apa begitu. Enggak, karena yang penting itu membacanya. Kalau selawat, kalau apapun itu, kalau mendorong kita untuk membaca selawat itu bagus. Alhamdulillah. Yang terakhir, Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita diberikan al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, keapiatan fi dinina wa dunyana. Apiat dalam agama itu artinya salamatu dinina minal ma'asi. Keapiatan dalam agama artinya agama kita selamat dengan papasindina kena. Keapiatan fi dunyana, dunia kita yang afiat itu artinya Allah memudahkan urusan duniawi kita. Kemudian keapiatan fi ahlina wa amwalina, keapiatan anak jari, anak cucu, artinya mudah-mudahan anak-anak kita itu menjadi zurriyatun thayyibah, menjadi buah-buah yang baik, benih-benih yang baik, baik rupanya, baik warnanya, baik aromanya, baik pula manfaatnya. Setidaknya dengan 4 kategori itu, gagah ganteng ruana, harum aroma kebaikannya tercium sampai jauh, manfaat atau buahnya nanti dirasakan oleh banyak orang. Mudah-mudahan zuriyah kita seperti itu, amin Allahumma amin. Keapiatan dalam harta artinya harta itu mampu mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik, bukan malah alhaakumut takatsur, bukan malah membuat kita lalai. Kita punya harta yang banyak, tidak apa-apa. Bahkan wali mengajarkan kita doa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, tolong dunia li regemanku, li kepelanku. Tidak main-main, tetapi jangan taruh dunia di hatiku. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Bahkan ulama-ulama soleh juga berdoa seperti itu. Jadikan dunia ini bila perlu di tanganku, tapi jangan letakkan dunia ini di hati saya.
Mudah-mudahan keimanan kita bertambah, kepedulian kita juga bertambah, kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya juga semakin bertambah setiap hari dan setiap petang. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf untuk segala kekhilafan. Mewakili semua panitia, selama acara ini barangkali ada yang terganggu dengan suara, ada yang merasa tidak nyaman, ada anak-anak yang lama menunggu datang sebelum Isya tapi jam 10 misalnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih untuk segala perhatian dan cinta yang Bapak Ibu tunjukkan kepada masjid kita ini. Mudah-mudahan di Dairatul Mahabbah, pusat mahabbah, Masjid Al-Mahabbah ini. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muzani LCMA. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup di dunia ini. Dan mudah-mudahan di kelak kemudian hari kita mendapat syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah penutup atau doa. Dalam hal ini kembali akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muzani LCMA. Kepadanya disilahkan. Sebelum berdoa, mari kita berselawatlah sejenak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa azim sayyidana Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya karim akrimna wa la tuhinna. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ighfir lana wastur uyubana washrah sudurana wa yassir lana umurana wakhtim bis salihati a'malana. Allahumma ya rabbana ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma. La taj'al fina wala ma'ana syaqiyya wala mahruma. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika warzuqna a'malan tuqarribuna ila hubbika. Allahumma ja'alna min salihi ummati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana min salihi ummati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka an tusalliya wa tusallima ala habibina Muhammadin bi afdali ma sallaita bihi ala ahadin. Allahumma inna nas'aluka an tu'tiyahul wasilata wal fadilata
wal maqamal mahmud alladzi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa bisirril Fatihah.